Selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 8 September 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar FTK edisi hari Kamis kemarin. Ada beberapa yang masuk ya, cukup banyak. Ada pertanyaan terkait edukasi, ada pertanyaan terkait konsultasi saham ya. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan nanti ya. Baik. Sebelum saya mulai, malam ini saya akan berikan informasi eksklusif untuk penonton Gift Talk. Seperti biasa ya, jika ada promo, penonton Gift Talk akan tahu lebih dulu. Ini promo hari Senin besok ya. Besok pagi akan dipublikasikan di Telegram, di WhatsApp channel, ataupun di komunitas YouTube dan lain-lain ya. Promo September ceria untuk private trading room ya, ini ada semua paket lengkap ya. Jadi promo untuk bulan September ini promo bonus. Jadi paket 3 bulan, bonus 1 bulan, dan seterusnya 6 bulan plus 2, 12 plus 4. Jadi bonus bulan ya. Jadi ada tambahan bulan. Ya, ini ada beberapa yang sudah sampai dengan ini belum kita publikasikan memang karena sudah ada beberapa yang pre-order sejak sebelum ada promo ya. Kalau ada promo mereka akan langsung masuk ya. Ini paket 3 bulan. Kuotanya ada 5 tetapi sisa 2. Untuk paket 6 bulan private trading room masih tersisa utuh 5 ya, ini kuotanya 5 ya masing-masing ya. Dan untuk paket 12 bulan sisa 4. Untuk PTR sendiri saat ini membernya sudah hampir di batas maksimal ya. Jadi kita akan close membership di angka 100, saat ini di 85 atau 84. Jadi mungkin kalau promo ini berhasil semua kuota terpenuhi, berarti ya ini adalah membership terakhir untuk private trading room sampai dengan nanti ada yang tidak perpanjang gitu ya. Dan kita akan nanti publikasikan kalau ada kuota kosong. Nah, untuk Bull Center ini juga ada beberapa yang sudah pre-order kemarin dan sudah masuk ya. Untuk paket 3 bulan sisa 4 dari 5, kemudian 6 bulan sisa 3, dan untuk 12 bulan masih utuh ada 5. Jadi Anda bisa ambil sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, tidak perlu dipaksakan dan tidak harus ya ikut layanan kami. Kalau Anda sudah bagus tradingnya, sudah konsisten, sudah bisa memilih sendiri, sudah memiliki strategi momentum, buy and sell sendiri, tidak perlu ikut. Dan juga ini hanya sebuah support ya. Jadi nggak perlu Anda harus ikutin gitu ya. Tapi kalau Anda memang membutuhkan, Anda memiliki kemampuan untuk ikut, silahkan dicoba ya. Gitu aja. Kita langsung masuk ke pembahasan IHSG karena ini hari Minggu ya. Untuk IHSG kita akan mengacu apa yang ada di stock call tadi sore. Mungkin Anda sudah baca bahwasanya minggu lalu IHSG sudah mengalami penurunan dan mencapai target 7.550 sedikit lebih. Tetapi di akhir pekan kemarin di perdagangan selanjutnya setelah terjadi penurunan itu IHSG kembali ke atas 7.700 dan tutup di atas 7.700. Namun ini adalah puncak wave 3, masih dalam pembentukan wave ketiga puncaknya, dan tetap kami selalu ingatkan jika nanti terjadi penurunan lagi ya, itu adalah wave keempat. Jadi silahkan Anda baca apa yang kami sampaikan di stock call ya. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Tolong dibahas strategi investasi saat ini Pak. Secara teknikal IHSG all time high, tapi indeks LQ45 kok nggak bisa all time high juga. Di 4 big bank juga belum ada all time high. Apakah ini suatu peluang atau malah waspada Pak? Karena 1 sampai dengan 2 bulan lalu juga Pak Yef pernah memprediksi tahun depan ada kemungkinan market crash. Seperti ini ya. Jadi kita perlu tahu dan kita harus pahami ketika IHSG naik itu ya ada saham yang naik, ada saham yang turun. Nah, LQ45 sendiri memang kebanyakan ya saham-saham yang liquid ya, big caps, dan tidak semua ya saham itu naik saat IHSG membentuk rekor baru. Misalkan di saat ini seperti yang Anda tahu, yang membuat IHSG all time high itu bukanlah saham LQ45, tetapi saham-saham ya Prayogo Pangestu gitu ya. Jadi kemarin ada yang nanya kok peer dan peers performance-nya di bawah IHSG ya gitu. Kenapa?
karena kita tidak invest ke saham-saham tersebut, saham-saham yang sedang naik itu gitu, dan tidak mungkin kita invest karena tidak memenuhi syarat kami. Sekali lagi ya, investasi itu bukan masalah harga saham yang naik, tetapi memang fundamentalnya harus layak. Nah, strateginya seperti apa dengan potensi tahun 2025 yang seperti yang sudah saya sampaikan, dan sampai dengan saat ini menurut saya masih akan terjadi, dan masih belum merevisi prediksi tersebut. Kami melihat bahwa peluang investasi ke depan itu masih berada di saham-saham, small dan middle caps yang memiliki fundamental layak ya. Jadi kalau kita mau invest saat ini gitu ya, kita perlu, kalau misalkan Anda memang tipikal yang kontrarian yang tidak bisa invest di perusahaan-perusahaan growth, hyper growth dan sebagainya, saran saya Anda malah justru sekarang ini mengoleksi cash. Ya. Cash itu dipertahankan atau ditingkatkan secara perlahan. Itu selalu saya ingatkan bagi Anda yang mungkin ingin berinvestasi di big caps dan menunggu momentum yang terjadi seperti 2015 ataupun 2020 ya. Tentu saja untuk mencari momentum itu butuh kesabaran ya. Berbeda dengan kita yang kita bisa invest di perusahaan multi layer apapun sahamnya, yang jelas fundamental layak kita akan beli, mau itu middle cap, mau itu small cap, mau itu gorengan, tetapi secara fundamental memang dia layak ya pasti kita akan beli ya gitu. Jadi tergantung strategi itu. Kalau Anda mau strateginya tetap invest saat market apapun, pilihan-pilihan yang tersedia saat ini memang tidak terlalu banyak ya untuk big caps. Ya, secara umum rekomendasi kami saat ini lebih ke middle cap dan small caps. Dan di situ kita memang mengincar pertumbuhan yang signifikan dan secepatnya gitu ya. Walaupun ya kita juga tetap invest di saham-saham big caps beberapa, dividend investing dan sebagainya, namun memang tidak seagresif ketika nanti terjadi market crash seperti tahun 2020 yang lalu. Kita memborong saham seperti Telkom, memborong saham seperti BRI, BNI ya, seperti saham Astra kita beli karena memang secara fundamental sudah sangat jauh dari harga sahamnya sehingga kita berani beli. Nah, untuk saat ini kalau memang Anda acuannya adalah LQ45, saran saya sih meningkatkan cash on hand untuk menunggu momentumnya. Momentumnya kapan? Saya rasa akan terjadi di tahun depan, akhir kuartal 1 atau kuartal 2 awal. Benar atau tidak ya saya tidak bisa bilang dan memastikan itu, tetapi proyeksinya seperti itu. Dan nanti ya ketika itu datang ya kita harus siap gitu ya. Maksudnya siap dalam artian portofolio kita mumpuni untuk menangkap peluang tersebut. Jangan sampai ketika kita sudah menyampaikan beberapa bulan sebelumnya kita sudah sampaikan kita tidak siap. Nah, itu yang kita sebenarnya 2020 itu sangat gimana ya? Bisa dikatakan peluangnya itu sangat cepat ya. Ya, ambillah contoh seperti BRI itu ya memberikan kesempatan mungkin di kuartal 1 akhir sampai dengan kuartal 2 itu hanya beberapa bulan untuk kita melakukan akumulasi, dan itu pun masih pastinya masih ada kekhawatiran ya. Ya, kita belum tahu selesainya kapan pandemi dan sebagainya waktu itu, sehingga ya kita dengan percaya diri menggunakan sistem itu gitu ya. Jadi ketika kita saat ini sudah melihat potensi penurunan di tahun depan ya tentu saja kalau Anda mengincar saham-saham LQ45 dan tidak mau invest selain saham LQ45 ada seperti itu ya. Jadi setiap orang itu bebas menentukan pilihannya dan bebas memilih apa yang dia yakini. Jadi kalau Anda memang acuannya LQ45, misalkan saham BRI, BNI, Mandiri, ya kemarin pun saat Juni turun kita nggak beli saham-saham itu, tetapi kita invest kita trading di trend following kita yaitu Busanter, tetapi kita belum invest karena menurut kami masih belum di harga yang kita harapkan untuk investasi gitu ya. Nah, mungkin tahun depan akan diberikan, nah itulah saatnya kita beli mungkin saja. Ya, dikasih atau tidak, tentu saja ya karena kita invest di saham apapun, di multi layer dan sebagainya ya, mau itu small cap ya kita sekarang ini memutarkan alokasi modal kita ke saham-saham yang memberikan peluang dulu. Kalau itu belum ada ya sambil kita tunggu itu kita masih invest di yang lain-lain. Tetapi sekali lagi, kalau Anda memang acuannya LQ45 ya, sekarang ini menurut saya hal terbijak yang harus dilakukan adalah mengoleksi cash secara bertahap. Ya, sampai dengan nanti klimaks kenaikannya itu sudah terjadi, market pastinya akan ada penurunan, tidak mungkin naik terus
ya Anda bisa melakukan akumulasi saham-saham yang Anda harapkan, mungkin itu saham-saham LQ45 dan sebagainya. Gitu ya. Baik, semoga dapat menjawab ya. Ini cukup panjang nanti kalau kita bahas di mana-mana. Jadi ada beberapa hal kenapa 2025 dan sebagainya ya. Itu nanti kita akan bahas mungkin di artikel dan sebagainya, tim riset yang akan memberikan itu. Oke, lanjut ya. Pak, mohon analisa ASRI cocok nggak untuk swing? Oke, kita lihat dulu ya, apakah saham properti sudah mengalami kenaikan ya untuk kita lihat. Nah, ini sudah mengalami kenaikan, tentu saja menarik atau tidak tergantung dengan peluang selanjutnya, apakah memang masih ada ruang atau tidak. Ini ya, kita sudah sampaikan ini target naiknya di 300. Nah, posisi saat ini dia sudah tutup di 242. Masih ada ruang naik, masih ada, namun sekali lagi memang risk secara teknikal kemungkinan sudah cukup besar ya. Kalau dia balik ke support 200 ya, itu sekitar 16%. Ya, kalau dia naik ke upside target swing pullback yaitu di 300-an itu sekitar 25%. Sebenarnya secara upside masih lebih besar, namun secara toleransi risiko kami ya ini sudah sangat tinggi karena kami tidak boleh loss lebih dari 5%. Nah, itu secara teknikal. Kalau Anda mau, saya siap batasin 5% misalkan, atau Anda siap dengan risk itu, Anda bisa saja melakukan proteksi di 220-an itu mungkin kita lihat ya. Itu berapa persen? Kalau kita mau 5% itu di 228 itu 5%-an. Ya kalau Anda mau seperti itu bisa di harga saat ini. Ini secara teknikal ini sudah sangat tinggi ya risknya. Jadi risk teknikal itu bisa kita batasin ya. Kita bisa, jadi kenapa kita bisa beli harga tinggi, jual harga yang lebih tinggi? Bisa seperti itu. Kalau Anda mau disiplin, sebenarnya bisa aja. Namun kan sekali lagi, kalau bisa risk teknikalnya rendah, kenapa kita pilih yang risk teknikalnya tinggi gitu ya. Jadi risk itu bisa kita batasin sekali lagi ya. Memang bener risk ASRI Alam Sutera ini besar, tetapi kita bisa proteksi itu, bisa batasin itu ya gitu. Oke. Kalau secara upside masih sangat menarik, masih memungkinkan untuk swingnya berlanjut. Oke. Assalamualaikum Pak Yef. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana analisa GHON untuk invest jangka panjang, berapa harga wajarnya dan margin of safety? Waduh, value investing ya. Kalau entry di harga sekarang, terima kasih Pak Yef. Mohon maaf ya, kami tidak menerapkan value investing dalam berinvestasi. Seperti yang kami sudah sampaikan, mungkin Anda belum tahu, kami menggunakan growth investing dan dividend investing. Jadi untuk melakukan analisa value atau value investing itu harus ya melakukan modeling dan sebagainya. Itu mungkin di FTOK ini kurang waktu untuk melakukan itu, dan juga pasti kita harus mendalami apa saja yang harus kita hitung ya. Kita lihat ini perusahaan apa sih gitu ya. Kalau kita menggunakan pendekatan growth investing, apakah ini layak gitu ya, karena kami yang kita pakai itu gitu ya. Kemarin kita sudah kita jelaskan sebenarnya kenapa kok kita menggunakan growth investing dibandingkan value investing. Bukan berarti Anda ikutin growth investing. Anda memakai value investing pun boleh-boleh aja, sah-sah aja, selama Anda untung Anda bisa pakai itu. Tetapi kami menggunakan growth investing karena kita berinvestasi di negara yang sedang berkembang, belum negara yang maju. Kalau negara yang maju kita akan berbicara value, ini terlalu mahal atau terlalu murah atau di harga wajar. Nah seperti itu ya, itu menurut kami seperti itu. Sekali lagi kami tidak bilang itu yang paling benar dan menurut kami paling ya itu ada pendekatan yang kami sesuaikan dengan di mana kita berada. Tentu saja ya beda ladang beda belalang gitu ya, sehingga cara kita menangkap ya dengan cara yang berbeda. Itu prinsip yang kami gunakan dalam melakukan investasi. Jadi kalau kami menggunakan dividend investing karena ada perusahaan-perusahaan di IDX yang memang memberikan dividen secara konsisten, dan menurut kami masih cukup layak karena tidak semua orang bisa menggunakan dividend investing murni. Mereka masih mengharapkan yang namanya passive income dari dividen, walaupun dividen itu juga ada secara teknikal, ada risk, capital loss dan sebagainya ya.
Jadi menurut pendekatan kami growth investing, apakah ini layak gitu ya? Itu aja ya. Jadi secara pertumbuhan saya rasa ini masih sangat bagus. Pertumbuhan ya. Kenapa kok bilang bagus? Anda bisa lihat ini dari atas sampai bawah itu ya. Dari atas, dari revenue sampai dengan bottom line growth ya. Kemudian ya, ini konsisten dalam beberapa tahun terakhir ya. Kita bicara fundamental ya, nggak tahu ini liquid atau tidak, Anda silahkan cek ya. Kemudian secara pertumbuhan ini jelas ini adalah termasuk ya. Kita lihat beberapa kuartal terakhir sempat mengalami koreksi, namun kalau kita lihat dari sini ya, mungkin koreksinya ini masih bersifat temporary atau ya mungkin dalam beberapa kuartal aja, setelah itu dia akan kembali pada kewajarannya ya. Ada misalkan kita bicara dia punya kewajaran tuh 10% ya, dia akan balik ke 10%. Mungkin ada koreksi, ada sebuah event dia membuat terjadinya koreksi, ya itu bisa terjadi. Yang jelas secara tahunan dia berhasil mempertahankan pertumbuhan ini dengan sangat baik. Dan selain itu ya, kita perlu lihat bagaimana tren dari profitabilitasnya. Apakah dengan pertumbuhan itu dia mengorbankan sebuah profitabilitas atau tidak? Karena banyak perusahaan yang mereka jor-joran pertumbuhan, ternyata dia kopong ya, kalau bahasa gampangnya itu ya, dia membuat pertumbuhan setinggi mungkin dengan cara yang ya bisa dikatakan short term strateginya ya, marketing jor-joran, banting harga dan sebagainya. Itu yang itu pasti tidak mungkin bisa ditutupi dari sini, dari aspek profitabilitas. Nah, di sini kita lihat dari pertumbuhan tadi, apakah bagus? Menurut saya ini masih sangat bagus, meskipun ada sedikit koreksi ya. Di sini secara operasional dia 50-an persen ya, di atas 50% bahkan 60-an ya. Ini masih sangat-sangat tebal secara margin. Ya, jadi saya rasa dari pertumbuhan, dari profitabilitas, menurut saya ini masih masuk ke dalam kategori saham yang layak. Kemudian kalau kita lihat dari technical ya, saat ini dia sedang bisa dikatakan sedang konsolidasi ya, jangka menengah panjang ya. Setelah rally di 2019 sampai dengan 2021 dia koreksi ini merupakan proses untuk naik ya menurut saya, karena secara fundamental sendiri memang masih terlihat sangat bagus ya, karena pertama pertumbuhan konsisten, kedua margin yang sangat signifikan. Kemungkinan kurangnya dari saham ini adalah dari aspek transaksi ya, dimana transaksinya ya Anda bisa lihat ini ketika kita investasi kan kita juga perlu tahu itu, jangan sampai kita semakin kecil semakin gampang dipermainkan ya, seperti ini ya, dia bisa lompat habis itu dibanting lagi, sehingga ya mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus ada naluri trading di sini ya gitu. Kalau kita nggak memiliki insting untuk melakukan transaksi dengan cepat ya, sahamnya bisa balik lagi gitu, balik ke modal, atau mungkin membuat posisi kita jadi floating loss ya. Sekali lagi, setiap orang punya kemampuan itu atau tidak ya, itu masing-masing orang bisa atau tidak, itu silahkan Anda tanyakan ke diri sendiri. Yang jelas ini saya jelaskan ya secara fundamental layak, tapi secara kekurangannya menurut saya, kalau kita mau invest mungkin kita bicara 1M, 2M ya, ini nggak masuk mungkin ya. Kalau kita lihat dari situ, di sini aja kita bisa tahu bahwa secara market cap ini termasuk ya small caps, dan bukan berarti small cap itu jelek ya, tetapi kalau transaksinya terlalu sepi gitu ya, kita khawatirkan kita akan kesulitan dalam exit nantinya gitu ya. Mungkin kita bisa beli bertahap ya gitu, tetapi saham ini naik sangat cepat kemudian turun lagi. Nah, itulah yang kita kadang ya, kalau kita masih memiliki insting trading ya agak-agak ketolong gitu. Tetapi kalau kita sudah senang, udah naik harga sahamnya, ternyata balik lagi, karena memang sahamnya sangat-sangat kecil, transaksi sangat-sangat gimana ya, mudah gampang naik dan gampang turun juga gitu ya. Itu jangka pendek mungkin, tapi jangka panjang nanti saya rasa dengan fundamental yang sangat bagus, kalau Anda tipikal santai ya ini boleh-boleh aja dibeli, dengan catatan itu tadi, kalau Anda beli terlalu besar ini sangat relatif ya, sangat besar untuk
saham ini ya tentunya ya nanti akan membuat semakin, kalau Anda hold tentu saja barang yang beredar semakin sedikit kan, kalau orang banyak mempertahankan saham ini di dalam portofolio, tidak melakukan penjualan dan sebagainya ya tentu saja jadi semakin sepi gitu ya. Banyak kan seperti itu ya perusahaan-perusahaan, ada yang layak sekali tetapi kita tidak bisa rekomendasikan karena hal tersebut, karena mungkin terlalu sepi, karena kadang kita beli pas posisi bagus, tiba-tiba beberapa bulan ke depan dia tiba-tiba nggak ada transaksi ya, karena mungkin ya banyakkan orang yang megang itu pengennya hold ya gitu. Jadi sekali lagi ya Anda bisa cek lagi bagaimana. Oke, mohon izin bertanya Pak, Pegas menarik nggak untuk swing? Oke, kemarin kalau nggak salah sudah kita pernah bahas ya, untuk Pegas sendiri sudah swingnya sudah berjalan dan mulai turun ya sekarang ini. Kalau kita lihat dari sini ya, kalau kita mau swing saham ini kemungkinan akan berada di fase konsolidasi ya. Konsolidasi ini akan berjalan beberapa waktu ya seperti ini. Ya kurang lebih mungkin ini bisa berjalan sampai dengan hampir 6 bulan lebih ya. Dan ini konsolidasi ini sudah berjalan mungkin lebih dari 4 bulanan ya, dan mungkin ini akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Sehingga kalau kita mau trading jangka pendek di saham ini, ekspektasi kita ya di area konsolidasi ini aja gitu ya. Nah, berapa banyak kita cari untungnya? Nah, kita akan lihat dulu. Kalau dia naik ke middle area atau area tengah dari konsolidasi ini sekitar 5%, kalau dia bisa naik ke gap itu 10%. Jadi dengan demikian menarik atau tidak menurut kami ya kurang terlalu menarik. Bisa di tradingan bisa, tetapi kalau Anda mau cari yang lebih, ini masih agak berat dengan kondisi teknikal seperti ini ya, dan belum tentu ini juga bisa naik ke atas itu dalam jangka pendek ya. Mungkin saja dia akan malah justru turun ke sini karena terdapat gap juga. Nah kalau dia turun ke area gap ini mungkin akan jauh lebih menarik ya, misalkan dia bisa balik ke 1300 atau 1400, di bawah 1400, ketika dia naik rebound ke 15 di atas 1500, itu Anda akan lebih mudah untuk mendapatkan di atas 10%. Untuk harga saat ini saya rasa tadi seperti yang kami sampaikan tidak terlalu menarik. Mau analisa BRI untuk swing, saya punya di 5100. Apakah sekarang sebaiknya TP dulu lalu beli lagi di bawah 5000, mengingat kemungkinan besar IHSG akan koreksi dalam waktu dekat. Target TP2 di YEP sebelumnya menyebutkan TP2 di 5450. Apakah target ini masih mungkin tercapai dengan kondisi IHSG saat ini? Terima kasih Pak Yos. Oke, kita lihat. Mungkin kita lihat dulu dari potensi koreksi sendiri. Terakhir dia pembahasan terakhir dia sedang koreksi ya. Koreksi ini kemudian IHSG kemarin sempat naik ke atas 7.700, dan BRI juga ikut naik, namun kenaikannya sekali lagi memang tidak terlalu signifikan ya, hanya 1%. Itu saja kalau kita trading mengharapkan profit yang ya 5%, 10% agak berat memang untuk harga saat ini. Kalau Anda punya di 5100 dengan potensi upside saat ini, misalkan dia bisa naik ke 5400, Anda masih bisa mempertahankan posisi tersebut dengan proteksi di modal ya. Artinya memang kenaikan ini masih memungkinkan ya, memungkinkan, dan belum tentu juga IHSG itu nanti wave 4 yang menyebabkan turunnya itu adalah BRI. Karena ketika indeks kemarin all time high itu sendiri juga disebabkan oleh saham yang tadi seperti yang saya bahas di awal tadi ya, bukan LQ45. Ada sumbangsinya ada, tetapi yang paling signifikan adalah saham Prayogo Pangestu gitu ya. Seperti yang mungkin juga Anda tahu bahwa kalau mungkin kita untuk melawan indeks agak berat kalau kita investnya tidak ada memasukkan saham-saham tersebut ke dalam portofolio kita investnya ke saham yang lain, tentu saja agak berat. Nah, untuk BRI sendiri secara teknikal masih memungkinkan kok untuk ke sana, namun saran saya Anda harus proteksi di harga modal agar ketika nanti ternyata BRI ikutan turun, Anda bisa melakukan buyback misalkan di 4.900 atau mungkin bisa juga di 4.800 dengan catatan penurunan ini masih di bulan September ini. Kalau itu akan ditarik lebih panjang lagi misalkan di bulan 10 atau bulan 11, mungkin penurunannya hanya di 4.900, secara tren itu masih akan ke atas
gitu. Kalau dia lebih dari situ di bulan Oktober, misalkan dia turun di 4.800 tetapi itu di bulan Oktober, itu nanti secara teknikal akan menyebabkan BRI ini akan konsolidasi. Ya, konsolidasi ini sifatnya akan jangka pendek menengah. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena dia akan masuk kembali ke area ini ya. Area yang ini. Ya. Jadi nanti akan berkonsolidasi dulu beberapa waktu di sini. Sehingga ya itu tadi. Ya, solusinya adalah memasang proteksi di modal. Ya, gitu kira-kira. Baik. Kita lanjut ya. Mau analisa saham Tugu untuk swing pembahasan terakhir. Jika Tugu bisa naik 12.15 ke atas itu, maka potensi kenaikan akan lebih besar. Bagaimana sebaiknya strategi swing trade untuk saat ini? Kita lihat ya, apakah sudah breakout atau belum. Oke. Saat ini, posisi saat ini ya, kalau kita bicara Tugu, kemarin sebelumnya dia membentuk sebuah konsolidasi yang menyempit ya, Anda bisa lihat dengan sangat jelas. Ketika dia keluar dari situ, artinya akan ada perubahan area pergerakan ya, yang mana sebenarnya di harga saat ini pun Tugu sudah bisa kita lakukan. Kalau kita berencana untuk swing trade di saham ini, mungkin Anda bisa buy on weakness di 12.20. Nah, nanti kalau dia bisa breakout di atas 12, berapa tadi? 12.15. Sekarang sudah 12.30 ya. Nah, ini kan sudah terkonfirmasi ya. Anda bisa melakukan pembelian ketika dia turun ke 12.20 atau meritas itu. Dengan target terdekat ya, misalkan Anda dapat di harga terakhir, Anda bisa memasang TP minimal di 12.85 sampai dengan area 13.30-an. Itu sekitar 8%. Dan ingat ya, saham ini tipikalnya adalah agresif. Sehingga ketika dia mencapai sebuah target point, saran saya adalah take profit. Entah itu sebagian atau semua. Itu tergantung ya, tergantung berapa banyak. Kalau misalkan di private trading room itu kan batasan 15 PV. Kita punya 15 PV. Ketika dia achieve ya TP tersebut, ya Anda bisa kurangin 5 sampai dengan 10 PV. Nah, sisanya Anda bisa hold untuk ke TP selanjutnya. Kenapa demikian? Karena Anda bisa lihat karakteristik dari saham ini ya. Ketika dia naik, habis itu dia bisa balik badan ke bawah lagi. Nah, sehingga dengan demikian Anda bisa melakukan buyback lagi dengan modal yang sudah Anda jual ya. Anda bisa buyback di harga yang lebih rendah. Misalkan dia ternyata masih kuat naik lebih tinggi, Anda tidak kehilangan barang semuanya. Gitu. Ya. Kalau Anda punya barangnya cuma 5, ya, jual semua nggak apa-apa. Ya, karena apa? Ya, peluang untuk dia koreksi lagi balik ke 12.15 itu ada. Nah, Anda bisa buyback di situ lagi. Gitu ya. Oke, itu strateginya. Ya, semoga dipahami ya. Makasih ilmunya Pak Yusuf dan tim Allah Subhanahu wa taala merahmatnya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum Mbak Yev. Waalaikumsalam. Tolong analisa saham Homi untuk swing trade, sudah punya di 236, target TP di berapa? Oke. Oke, posisi saat ini mungkin kalau baru mau beli ya agak-agak ngeri ya. Kenapa sih kok ngeri gitu ya? Karena saham ini ya cukup agresif, dan Anda bisa lihat di sini ya transaksinya seperti ini. Ya, kita khawatirkan posisi saat ini sudah naik cukup tinggi, kemudian sahamnya tiba-tiba sepi, nggak ada transaksi, kan meeng ya. Nah, ini mungkin secara teknikal upside-nya masih ada, masih sangat jauh, mungkin masih bisa ke 300, itu TP-nya ya, TP terdekat itu adalah area yang ini ya. Ini kemungkinan besar bisa tercapai, yaitu area TP yang bisa Anda siapkan di 280 sampai dengan 300-an ini ya. Kalau Anda mau menyiapkan target exit ya terdekat. Lalu ya proteksinya ya ini mungkin agak tinggi ya. Kalau Anda sudah punya barang di 236, ya ini sekali lagi ya, kalau dia turun itu bisa ke 200 lagi ya, itu 12%. So
Ya di berapapun itu kalau saya akan proteksi itu di 5% ya maksimal. Karena ya di kami memang ya Anda bisa cek kinerja kami, laporan kinerja ya. Anda bisa lihat di blotter atau rekap transaksi, Anda cek saja berapa loss maksimal yang kami realisasikan. Ya di private trading room loh ya, beda dengan peer ataupun beda dengan di bull center ya tentunya. Di bull center kalau nggak salah belum ada ya. Jadi ya di PTR kalau swing trade ya maksimal 5%, tetapi itu sangat jarang sekali terjadi. Ya, mungkin 2%, mungkin 1%, karena kami kalau ketika memilih saham ya, kami akan mengutamakan risk secara teknikalnya itu kurang dari 5%. Sehingga ketika kita kurang beruntung, ya loss kita ya kemungkinan ya kurang dari 5%. Gitu. Kita sangat jarang ikut mengejar saham yang sudah naik gitu ya. Karena ya pastinya akan sulit untuk diikutin, itu pertama. Kedua, risknya sudah terlalu besar. Dan ya kami selalu berasumsi tidak semua orang itu disiplin. Jadi ya kita mengambil cara aman, memilih saham yang masih adem ayem, masih belum bergerak, tetapi ada potensi bergerak ke depannya. Ya mungkin besok, mungkin beberapa hari ke depan, atau seminggu ke depan, maksimal sampai dengan 20 hari bursa ke depan. Jadi sangat jarang misalkan mengejar saham yang seperti ini nih sudah naik, ya kita rekomendasikan, kita selalu memikirkan orang-orang yang mengikuti kita, member-member kami itu bisa atau tidak, itu loh. Ya, bukan masalah profit atau tidak, tetapi member kami bisa ikut atau tidak. Itu yang selalu kita pikirkan. Kenapa kita mungkin banyaklah peluang yang kita lewatkan, karena kami memikirkan orang-orang yang mengikuti kami. Jangan sampai kita beli sudah posisi tinggi ya, dan orang-orang yang trust dengan Jeff kejebak di pucuk. Nah, itu yang kita tidak harapkan ya. Kadang aja kita beli yang harga yang relatif masih adem, itu aja kadang-kadang masih berpotensi untuk orang tidak disiplin dan patuh dengan trading plan. Nah, itu ya. Sekali lagi ya, itu adalah tindakan preventif kita untuk agar member kami bisa survive dan bertumbuh di market. Oke, kita lanjut. Saham sawit yang bagus antara AALI, LSIP, DSNG, TAPG untuk jangka pendek. Kita bahas satu aja ya, AALI. Ya, karena setiap penonton ya memiliki hak satu saham untuk berkonsultasi. Oke, masih menarik atau tidak, karena saham ini posisinya sudah cukup naik ya. Untuk minggu kemarin dia sudah naik sekitar 9%. Untuk saham ini di weekly sendiri dia sudah mencapai EMA 60 gitu ya. Ya kemungkinan dia masih bisa naik lagi ya di 7.000. Nah, itu kita lihat di sini secara upside dia masih tersisa sekitar 6%. Ya, kurang dari 6% ya, 5%. Sehingga ya kurang terlalu menarik ya. Jadi saran saya tunggulah sedikit koreksi di 6.250 ya, kita coba lihat kalau dia turun ke situ. Itu upside-nya kalau ke EMA 60 lagi itu 7%, kalau dia naik ke 6975 atau 7000 itu di atas 10%. Jadi untuk harga saat ini kurang terlalu menarik. Kalau dia bisa turun ke 6.300 untuk saham sekelas Astra Agro, itu ya sudah sangat-sangat cukup untuk swing trade ya. Oke, seperti itu. Kalau Anda member bisa konsultasi langsung ke advisor, mereka bisa mengkomparasi 2 saham, 3 saham dalam satu konsultasi ya. Bagaimana prospek saham MSTI? Apakah masih akan naik atau masih tetap turun lagi? Terima kasih ilmunya. Secara teknikal berarti ya. Kita lihat dulu MSTI. Untuk jangka menengah ini jelas masih uptrend dan ini ada shadow di sini ya. Untuk jangka pendek kemungkinan ini masih koreksi ya, masih dalam fase koreksi. Mungkin koreksinya ini akan berada di bawah 1600 ya, 1570 sampai dengan maksimal di 1490 ya. Jadi untuk jangka pendek kemungkinan masih bisa konsolidasi turunnya berlanjut. Baik, lanjut ya, ini cukup panjang. Selamat malam Pak Yep, saya seorang yang baru belajar investasi saham, ingin bertanya mengenai satu, bagaimana cara mengetahui saham sedang digoreng, apakah yang naiknya cepat seperti di saham pertambangan itu indikasi digoreng. Kedua, untuk investasi saham itu mana yang lebih baik antara long term dengan swing? Terima kasih, doa terbaik untuk Pak Ayub dan tim, terima kasih. Yang pertama ya saya jawab dulu ya, bagaimana kita melihat saham ini digoreng atau tidak. Yang pertama, saham yang digoreng itu
saham yang mengalami kenaikan signifikan dalam waktu jangka pendek. Misalkan tiba-tiba sahamnya lompat naik ya dengan signifikan. Nah, itu menjadi indikasi pertama saham itu sedang digoreng. Semua saham itu bisa digoreng, bisa. Ya. Tapi kalau big caps digoreng berarti ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Digoreng itu juga tidak harus naik ya, digoreng turun pun juga bisa. Ya. Itu bahasa kasarnya ya, pergerakannya itu abnormal. Ya, tidak pada kewajaran dia bergerak di hari-hari yang biasa. Ya, jadi ada lonjakan harga dan lonjakan volume transaksi. Itu menjadi indikasi awal. Kedua, saham ini digoreng atau tidak ketika harga saham itu naik sangat tinggi, sedangkan fundamentalnya tidak ada kenaikan atau malah justru rugi berkebalikan dengan harganya. Berarti yaitu digoreng. Apakah kita tidak bisa profit dengan saham saham kedua tadi? Bisa. Seperti Bino ya, saham rugi tetapi kita untung di Bull Hunter karena kita trading bukan investasi. Ya. Gitu. Nah, seperti saham di pertambangan, semua saham mau itu pertambangan kayak mau saham teknologi, mau saham properti, mau saham apapun itu, ketika dia memenuhi syarat tadi, sahamnya tiba-tiba lompat naik signifikan tanpa ada alasan yang jelas, ya itu bisa, bahkan digoreng itu dengan cara ya ada berita dan sebagainya, itu bisa menyebabkan suatu itu bergerak abnormal, yang jelas tidak normal dan tidak wajar. Sehingga ada yang namanya bursa menamai itu saham yang kena UMA, ya tidak wajar pergerakannya. Jadi transaksinya juga dianggap tidak wajar, kenalah itu bisa disuspensi. Ya, itu sebagai indikasi yang sudah divalidasi oleh regulator. Ya, nah, caranya seperti itu. Ya, dan itu bisa terjadi di semua sektor, semua industri, terutama saham-saham yang low cost. Low cost itu ya murah untuk digoreng gitu ya. Kalau big caps ya bisa digoreng, semua bisa, tetapi sekali lagi ya, untuk menggoreng saham BCA berapa triliun dibutuhkan, ya kan? Nah, biasanya saham goreng itu lekat dengan saham-saham small caps yang receh-receh, yang ringan-ringan, ya tanpa ada apapun dia bisa naik sendiri, ya tiba-tiba rame dan sebagainya. Itu ya. Nah, kedua, ini nanti biar ada artikel, nanti biar dibuatkan artikel ya supaya kita bisa belajar, tapi yang kurang lebih seperti itu. Untuk investasi saham itu mana yang lebih baik untuk long term dengan swing? Lebih baik mana? Tergantung. Ya, tergantung kita yang menjalani. Kalau Anda tipikalnya jangka panjang ya cocoknya lebih jangka panjang. Jadi kalau saya bukan semua bisa profit. Anda mau swing, mau scalping, mau trend following, semua profit. Semua bisa menghasilkan profit asalkan Anda bisa menjalaninya. Ya, dan tidak bisa di-compare nih investasi sama swing trading bagus mana? Tergantung Anda nyaman yang mana. Ya, bukan Anda lihat orang swing trading profit besar dalam jangka pendek, belum tentu Anda bisa. Karena mungkin Anda memiliki keterbatasan waktu, ya, Anda tidak bisa memonitor market dan sebagainya. Jadi itu sangat tergantung, ya. Nah, kemudian kalau kita memilih strategi itu memang kita harus trial error dulu. Makanya ketika ada orang baru di market, saran saya itu menggunakan kecil dulu dananya supaya Anda bisa menyelami dan memahami market dulu, mana kira-kiranya fit dengan profile gitu ya. Profile kita itu cocok di mana sih? Mau swing trading kah? Jadi jangan terburu-buru ngikutin orang itu sukses, punya mobil McLaren, punya mobil mewah, punya rumah mewah, terus ikutin dia. Belum tentu Anda bisa seperti dia. Mungkin Anda bisa dia investasi, Anda mungkin cocoknya untuk swing trading. Mungkin Anda lihat swing trading sukses, mungkin Anda tidak cocok, Anda cocoknya investasi. Jadi itulah makanya trading aja dibedain jadi dua, ini strateginya, ada Bull Hunter, ada ini, karena setiap orang itu unik ya, mempunyai toleransi risiko yang berbeda, profil yang berbeda gitu ya. Jadi kenapa kok di layanan kami kok dibeda-bedain, tidak jadi satu aja trading sama investasi gitu, nggak bisa ya, karena kami membuat strategi itu dengan target orang yang berbeda-beda, profil yang berbeda-beda, yang bisa menjalani berbeda-beda caranya, ya, gitu. Jadi jangan di-compare swing trading sama investasi itu lebih baik yang mana, itu tergantung ke diri kita masing-masing. Menurut saya sih seperti itu, tapi kalau menurut yang lain berbeda ya nggak apa-apa,
Tapi menurut saya kalau Anda tanya ke saya seperti itu jawabannya kira-kira. Ya, baik. Sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga dapat terjawab dengan baik, semoga dapat memuaskan. Tetapi sekali lagi apa yang kami sampaikan di sini tidak bosan-bosan saya ingatkan. Ini adalah informasi yang sangat mentah. Anda perlu memasaknya lagi, Anda perlu mengolahnya lagi menjadi sebuah strategi, menjadi keputusan yang lebih baik dan sebagainya. Ya, buatlah trading plan, buatlah investing plan, dan jalankan itu dengan baik ya, dengan konsisten dan disiplin. Hanya itu aja. Ya, Anda jalani itu dengan berkelanjutan, ya seharusnya akan mendapatkan hasil yang baik ke depannya. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide. Silahkan tulis kembali di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.